Itu pada umumnya inflasi itu akan meningkat pada saat perubahan tahun, kemudian perayaan hari agama, khususnya Idul Fitri. Itu selalu kita lihat datanya Bank Indonesia itu pasti kenaikannya inflasinya relatif besar dan sebagian besar diakibatkan oleh volatile food atau yang kebutuhan yang sehari-hari. Tapi pada tahun ini, selain volatile food yang cukup harganya meningkat, kalau di Jogja itu umumnya adalah memang bawang merah, bawang putih, cabai. Kebetulan tahun ini, akhir-akhir ini cabai yang cukup meningkat signifikan harganya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kenaikan inflasi di DIY ini berlanjut di bulan Mei tahun ini. Berdasarkan hasil rilis dari BPS, inflasi DIY mengalami tercatat 0,75% month to month, dan meski lebih rendah dari inflasi bulan April yang sebesar 1,14. Secara kumulatif Januari sampai dengan Mei, inflasi DIY mencapai 3,34%. Dengan capaian tersebut, inflasi di DIY secara keseluruhan pada 2022 berada pada level 4,83. Nah, ini yang menjadi concern kami bersama, mungkin Pak Asisten, karena berada di atas sasaran inflasi yang tadi disampaikan juga. Sasarannya adalah 3 plus minus 1%. Nah, kita sudah ada di 4,83%. Nah, inflasi DIY itu meningkat bersumber dari tadi ada kenaikan harga tiket itu imbas dari pelonggaran mobilitas. Sekarang kan sudah bebas begitu untuk perjalanan, kemudian kemarin momen cuti bersama, dan juga terkait dengan pelaksanaan MICE yang ada di DIY itu mendorong peningkatan permintaan transportasi. Kemudian berlalunya panen raya dan gangguan pasokan bawang merah juga menyebabkan berkurangnya pasokan khususnya tanaman hortikultura di tengah peningkatan kebutuhan seiring meningkatnya aktivitas pariwisata. Kemudian juga kenaikan harga DOC dan pakan ternak yang berdampak pada peningkatan harga telur dan juga daging ayam ras. Berdasarkan pemantauan kami di lapangan, harga-harga itu ada kenaikan tapi juga masih dalam batas ambang normal begitu. Komoditas beras untuk ketersediaan juga mencukupi, kemudian jagung mencukupi, untuk kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng juga ketersediaan cukup mencukupi di seluruh DIY. Namun untuk minyak goreng memang ini masih mendapat perlu perhatian juga terkait dengan masih ada di beberapa pasar itu yang masih di atas harga eceran tertinggi. Tapi untuk pasar pantauan kami dari
Beringharjo, kemudian dari Pasar Demangan dan juga Pasar Keranggan itu sudah menjual sesuai dengan HET. Terkait hewan kurban di Kota Yogyakarta saat ini ya memang upaya kami untuk sampai hari ini bisa 0 kasus di Kota Yogyakarta ya karena memang sejak awal mulai berita pandemi di Jawa Timur kami kemudian sudah nyebar teman-teman saya, ya, teman-teman dokter hewan dan pengawas yang di lapangan termasuk PPL kami untuk datang ke peternak-peternak di Kota Yogyakarta. Kebetulan jumlahnya nggak banyak, jadi semua bisa didatangi satu-satu. Tetapi kendalanya kan kalau mendatangi ternak itu sekarang satu tidak boleh ke tempat yang lain. Satu ya sudah pulang, nggak boleh dari ternak satu ke kandang yang lain. Itu yang kami lakukan sejak awal kira-kira ba'da lebaran lah. Setelah lebaran itu kita sudah mulai, kemudian sudah memberikan kepada masyarakat, petani, peternak, ya diantaranya brosur. Ada Bu brosurnya, ya brosur kita bagikan kepada masyarakat bagaimana tata caranya, gitu, memberitahu kepada masyarakat ternak bagaimana menghindari penyakit PMK, kemudian bagaimana membersihkan kandang dan lain sebagainya yang menyediakan hewan kurban. Nah ini hewan kecil jumlahnya hanya 26 ekor sapi di peternak yang siap untuk siap dijual. Domba dan kambing kira-kira ada 280 ekor itu yang tersedia di Kota Yogyakarta. Lainnya harus dari luar dengan status yang ketat. 2 lokasi penjualan hewan kurban tiban, satu di Gedong Kuning, yang kedua di Jalan Bantul yang sudah kita pantau dua-duanya. Tapi saya berharap yang di Gedong Kuning ini kambingnya berasal dari Berbah. Berbah itu adalah tempat kedua setelah Galur Kulon Progo, baru kemudian Berbah kena. Itu makanya teman-teman saya hati-hati, harus diperiksa secara betul. Pokok konsumsi dari masyarakat yang pertama adalah beras. Ketersediaan kita rata-rata mingguan 50,5% dari stok di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian kebutuhan rata-rata mingguan kita 9,13% pendukungnya. Kemudian neraca mingguan kita 71,202%. Kemudian untuk beras harga di 11.000 asal pasokan dari Bantul, Sleman, dan Klaten. Tentunya ketersediaan cadangan pangan daerah ini tentunya dari Bulog, distributor, pedagang pasar rakyat, retail, dan 11.000 itu merupakan harga di tingkat pedagang eceran ya. Kemudian untuk telur ketersediaan rata-rata mingguan kita 49,62 dari ketersediaan daerah istimewa Yogyakarta. Kebutuhan rata-rata mingguan kita 50,36%. Kemudian neraca mingguan atau surplus kita 47,49%. Telur harga di Rp28.000 dengan pasokan dari Sleman dan Bantul. Yang penting aspek pengendalian, dan teman-teman Dinas Pertanian sudah melakukan supaya hewan yang masuk ke Kota Yogyakarta itu benar dari hewan yang sehat. Meskipun PMK itu tidak kemudian membuat tubuh terkena. Tapi kan yang penting karena yang kita konsumsi itu ya harus yang benar-benar sehat. Itu sudah dilakukan oleh teman-teman, dan buktinya tadi disampaikan Pak Yono kan kita nihil gitu PMK, sehingga ya nanti kita harus, saya tahu teman-teman itu pertanian tuh kadang pagi-pagi itu ngecek ke pasar ini hewan dari mana sehat atau enggak dan sebagainya.